Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi bagi kita semuanya. Sebelum kita dengarkan nats firman Tuhan sebagai nats renungan bagi kita pada hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan sebagai nats renungan bagi kita pada hari ini di awal, yakni awal bulan Juli, tanggal 3 Juli, hari Senin 3 Juli 2023, diambil dari kitab Kejadian dalam pasal 22 ayatnya yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan Abraham menamai tempat itu, Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Demikian bunyi firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, jikalau kita mendengar yakni yang bernama Abraham, kita langsung tertuju terhadap nama yang disematkan oleh Tuhan terhadap dirinya. Sebagaimana kita mengetahui bahwa Abraham itu diartikan sebagai bapa orang yang beriman. Maka dengan itu sebutan atau gelar yang disematkan tersebut bukanlah disematkan itu tanpa melalui proses. Gelar dan sebutan sebagai bapak orang beriman, sebagaimana arti daripada Abraham, itu disematkan melalui banyak perjalanan atau banyak proses yang dilewati oleh Abraham supaya dia mendapatkan gelar tersebut. Melalui keteguhan dan kesetiaan iman daripada Abraham, Allah memberikan dan menyematkan nama tersebut kepada dirinya. Sebagaimana kita mengetahui bagaimana banyaknya ujian, banyaknya tantangan yang dihadapi oleh Abraham dalam perjalanan hidupnya. Sebagaimana salah satu tantangan, ujian, keimanan yang dia hadapi oleh Abraham dalam perjalanan hidupnya. Jikalau kita lihat dalam nats firman Tuhan ini, Tuhan menguji keimanan daripada Abraham agar anaknya Ishak diberikan oleh Abraham sebagai persembahan kepada Tuhan. Kita mengetahui bahwa Ishak adalah anak atau keturunan yang telah lama dinantikan oleh Abraham. Dia telah bersusah payah
dan dia sudah memasuki umur yang sudah tua, dan istrinya juga sudah memasuki umur yang tua, mereka baru dikaruniai seorang anak, yakni yang bernama Ishak. Dan Ishak ini sesuai dengan apa yang dimintakan oleh Tuhan kepada Abraham, supaya Ishak ini diberikan menjadi persembahan kepada Tuhan. Dan tempat persembahan atau tempat untuk menyampaikan persembahan itu kepada Tuhan, yakni Gunung Moria. Disitulah Tuhan akan mempersembahkan anaknya Ishak kepada Tuhan. Tetapi apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada Abraham, biarpun begitu beratnya, biarpun begitu sulitnya ujian yang Tuhan berikan kepada Abraham, Abraham menuruti apa yang Tuhan perintahkan kepada Abraham. Dan itu bisa kita lihat sebelum nats firman Tuhan yang menjadi nats renungan pada hari ini, terkhusus dari ayat 12. Di situ jelas dikatakan bagaimana kesetiaan, bagaimana keyakinan daripada Abraham akan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepadanya. Di situ dikatakan, jangan bunuh anak dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Disitulah kesetiaan dan bagaimana loyalitas daripada diri seorang Abraham kepada Tuhan. Di situasi apapun beratnya, di situasi apapun sulitnya, cobaan yang dihadapi oleh Abraham, tetapi dia yakin, dan keyakinan dia itu ditunjukkan dia dengan loyalitas daripada Abraham kepada Tuhan. Maka dengan itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana yang diartikan dalam nas firman Tuhan ini, yakni tempat persembahan Ishak kepada Tuhan, yakni Gunung Moria, yang berarti Tuhan menyediakan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita teguhkan iman kita. Mari kita menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Sebab jikalau kita setia kepada Tuhan, apapun yang kita perlukan, apapun yang kita butuhkan di dalam hidup kita, Tuhan akan menyediakannya. Dan yakinlah Bapak Ibu, sebegitu apapun beratnya cobaan, tantangan yang kita hadapi dalam perjalanan hidup kita, tantangan dan godaan itu adalah bahagian daripada untuk mendewasakan iman kita. Maka dengan itu, jangan kita tunduk, jangan kita takut akan apa cobaan, akan apa tantangan yang kita hadapi dalam perjalanan hidup kita. Tetapi teguhkanlah iman kita. Jikalau kita selalu setia kepada Tuhan, Tuhan akan menyertai kita. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, firman-Mu yang telah mengajar dan membimbing kami, agar kami selalu yakin dan teguh, agar kami selalu orang yang setia kepada-Mu ya Tuhan. Kiranya firman-Mu itu Engkau tanamkan dalam hati kami masing-masing, agar firman-Mu itu menjadi pelita dalam kegelapan dan tongkat kami di dalam kesulitan-kesulitan yang kami hadapi dalam perjalanan hidup kami.
Demikian juga halnya ya Tuhan buat seluruh warga jemaat-Mu. Tuhanlah yang selalu melindungi dan menyertai mereka. Beri kepada mereka ya Tuhan kesehatan. Jauhkan ya Tuhan segala penyakit. Dan di dalam pekerjaan mereka, di dalam apa yang mereka lakukan setiap harinya ya Tuhan, melalui pekerjaan-pekerjaan yang telah Tuhan berikan kepada seluruh jemaat-Mu, Tuhan berkati ya Tuhan pekerjaan mereka itu, agar melalui berkat-berkat Tuhan dalam pekerjaan mereka itu menjadi sukacita bagi mereka dan kemuliaan buat nama Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami, jikalau pada saat ini ya Tuhan ada dari antara jemaat-Mu yang masih terbaring di tempat tidur oleh karena sakit, Tuhan berikan kekuatan kepada mereka, dan segala obat yang mereka minum ya Tuhan, berkati ya Tuhan, agar apa? Agar segala penyakit yang diam dalam tubuh mereka, kiranya mereka cepat lekas sembuh dari penyakit yang diam dalam tubuh mereka itu. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.